Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah an'amana bi ni'matil iman wal islam nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allahu fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد رسول الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya sehat semuanya? Baik, alhamdulillah atas karunia Allah Subhanahu wa taala, atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini dengan izinnya kita bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan Islam, dalam keadaan beriman, dalam keadaan dilapangkan waktunya, dalam keadaan dilapangkan rizkinya, sehingga kita ya tentunya bukan kesempatan tapi memprioritaskan ya untuk menghadiri majelis-majelis ilmu, karena ini adalah bekal kita semuanya ya untuk kita di kehidupan akhirat ya, di mana bekal itu adalah watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bekal itu adalah ketakwaan dan tidak mungkin seseorang bisa bertakwa tanpa adanya ilmu. Maka tentunya majelis-majelis seperti ini sudah sepantasnya kita prioritaskan. Karena mumpung gratis, Pak. Ya, mumpung gratis. Jadi di tempat lain mungkin majelis ilmu itu harus berbayar gitu ya. Tapi di sini DKM memfasilitasi kepada jamaah untuk mendapatkan ilmu, untuk sama-sama mendapatkan ilmu, memahami terkait dengan ad-dinul al-Islam. Ya, biladillah dengan dalil-dalil yang nyata, dengan dalil-dalil yang kuat, sehingga inilah yang menuntun kita nanti menuju siratul mustaqim, menuju jalan yang lurus, dan dengan jalan yang lurus itu kita mengharapkan nanti bisa bertemu semuanya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa kita senantiasa bersalawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada ahlul baitnya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada tabi'in, kepada tabi'ut tabi'in semuanya, sehingga kita semuanya mudah mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di pagi hari ini kita akan mempelajari terkait dengan kelanjutan sirah, dan hari ini kita masuk kepada perang Uhud dan pelajaran. Setelah kemarin kita mempelajari terkait dengan pengkhianatan pertama Yahudi, maka insyaallah hari ini kita akan mempelajari terkait dengan perang Uhud. Ya, hikmahnya apa dan pelajarannya apa yang bisa kita ambil. Ya. Namun sebelum itu marilah saya di sini ingin mengucapkan selamat Hari Santri ya. Buat bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang memiliki anak-anak yang hari ini mondok, ya, yang hari ini jadi santri, maka sungguh berbahagia. Ya, karena mereka adalah investasi kita semuanya, investasi yang terbaik buat kita semuanya, dan mudah-mudahan mereka inilah yang menjadi ujung tombak ya nanti kader pemimpin di masa depan. Ya, karena nggak bisa baik negara ini kalau tidak diserahkan kepada orang-orang yang ahli agama. Ya, tidak akan pernah menjadi baik negara ini kalau dipimpin oleh
orang-orang yang tidak mengerti agama. Maka hari ini santri ya kita, anak-anak kita ya, investasi kita didik sebaik mungkin. Karena bisa jadi salah satu mungkin anak-anak dari bapak-bapak ibu-ibu hari ini yang sedang mengenyam pendidikan di pesantren bisa jadi menjadi kader nanti di masa depan. Siapa tahu ya. Tapi kita selalu mendoakan semuanya agar para santri ini diberikan ilmu yang mendalam sehingga membawa negara ini menjadi baik. Karena sejarahnya Bapak-bapak Ibu, sejarahnya ya Indonesia itu dimerdekakan kan oleh para santri. Ya, Indonesia dimerdekakan oleh para kiai. Indonesia dimerdekakan oleh para ustadz. Ya, itu sejarah yang tidak bisa terbantahkan. Ya, cuma kesalahannya setelah merdeka para santri berjuang berdarah-darah, para kiai, para ustadz berjuang berdarah-darah. Kesalahannya setelah itu kemudian negara ini diserahin nih sama orang-orang nasionalis. Ya akhirnya sampai sekarang tidak ujung tidak ada henti, kemudian negara kita dalam fitnah-fitnah terutama untuk umat Islam. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan coba masuk ke dalam sebuah pembahasan yang ini sangat penting dalam memahami terkait dengan sirah nabawiyah, yaitu terkait dengan ghazwah, terkait dengan perang Uhud. Ya, salah satu perang yang besar dalam sejarah Islam. Ya, dan ini terjadi 32 bulan setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Maknanya mungkin sekitar 2 tahun lebih lah ya. 2 tahun lebih setelah Rasulullah SAW hijrah, ya, setelah terjadinya perang Badar, ya, di awal-awal hijrah itu, kemudian 32 bulan kemudian setelah itu baru kemudian terjadi perang Uhud. Lalu apa sebab terjadinya perang Uhud? Yang pertama, sebab yang disebabkan orang-orang kafir. Ya. Orang-orang kafir tidak ikhlas, tidak ridho. Mereka marah. Ya. Mereka marah menerima kekalahan pada perang Badar. Mereka marah ketika mereka hendak berpesta pada perang Badar itu ya. Mereka hendak berpesta, berpoya-poya karena dalam persangkaan mereka akan menang pada perang Badar. Namun realitanya kemudian Allah membalikkan semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang berjumlah 300 lebih, 312 atau 313, kemudian bisa mengalahkan orang-orang Quraisy yang berjumlah 1000 orang. Marah. Kehormatan mereka merasa tercabik-cabik, gitu ya. Mereka merasa harga diri mereka terinjak-injak. Kok bisa, gitu ya? 1000 orang dikalahkan 300 orang. Maka ini dasar yang pertama yang menyebabkan perang Uhud, ya, akhirnya terjadi tersebut. Ya. Sehingga kemudian orang-orang Quraisy di Mekah tersebut kemudian mereka menyusun rencana, menyusun planning bagaimana kita hari ini dengan kekuatan yang lebih besar kemudian kita menyerang orang-orang kaum muslimin. Bagaimana kita pokoknya dengan segala cara, bagaimana caranya agar kaum muslimin kalah, agar kaum muslimin mengalami kekalahan. Maka pada waktu itu kaum musyrikin di Mekah itu ya mengumpulkan pasukan sebanyak-banyaknya. Ya. Maka sekitar 3000 pasukan tentara, 3 kali lipat dari pasukan Badar, mereka kumpulkan yang asalnya dari suku-suku Quraisy pada waktu itu dibantu dengan suku-suku sekitar Mekah yang terikat perjanjian dengan orang-orang Quraisy Mekah pada waktu itu. Jadi kalau dari kekuatan ini tidak tanggung-tanggung. Kalau pada perang Badar 1000 orang, maka pada perang Uhud ini sekitar 3000. Maknanya memang betul dipersiapkan betul untuk mengalahkan kaum muslimin. Pasukannya 3000 orang. Dananya yang dikerahkan jor-joran. Ya. Untuk mengalahkan kaum muslimin ini dananya dikeluarkan sangat-sangat besar. Bahkan kalau dalam satu riwayat itu satu suku, satu kabilah itu diminta mempersiapkan untuk dana yang sangat besar untuk memenangkan pertempuran ini.
untuk memenangkan peperangan ini. Ya, misalkan kabilah Abu Sufyan itu diminta, ya, karena kabilah Abu Sufyan ini terkenal dengan saudagar-saudagar, terkenal dengan orang-orang kaya, ya, terkenal dengan para donatur, terkenal dengan para agniya, kalau dalam bahasa kita ini, diminta untuk menyerahkan harta sebanyak-banyaknya untuk mendukung peperangan tersebut. Ya. Maka pasukannya besar, dananya besar, ya, pasukannya sekitar 3.000. Dan tidak hanya berhenti di situ, mereka juga mengundang para umahat, ya, mengundang para akhwat, ibu-ibu semuanya, ayo ikut semuanya. Ya. Lalu fungsi ibu-ibu itu apa pada perang ini? Ya, jadi fungsi ibu-ibu ini adalah menjaga di garis belakang, jangan sampai orang-orang musyrik itu sampai mundur ketika peperangan. Kalau bisa dikata-katain, kata-katain lah, gitu ya. Oh, pengecut ente balik gitu ya. Nah, itu ibu-ibu tuh peranannya itu. Kan ibu-ibu kan kadang-kadang lisan-lisannya itu kan tajam. Ya, jadi kalau ngomong itu, maka ini mereka tahu ini kekuatan ibu-ibu tersebut ya. Maka orang-orang Quraisy tersebut maka mengerahkan kaum wanita, mengerahkan ibu-ibu untuk menjaga di belakang. Jangan sampai pasukan yang tadi ketika bertempur sampai ada yang mundur, sampai kemudian ada yang mundur dari garis peperangan. Ya. Dan mereka menyusun strategi yang sangat-sangat kuat, sangat-sangat hebat. Ya, dipimpin oleh Panglima Khalid bin Walid. Siapa yang tidak meragukan, ya, Khalid bin Walid, ya, orang yang kalau dalam sejarah Arab itu orang yang paling perkasa kedua setelah Umar bin Khattab. Ada yang mengatakan ketiga setelah Umar bin Khattab dan Hamzah bin Abu Muthalib, yaitu Khalid bin Walid. Ya, pada waktu itu masih kafir ya pada waktu itu. Pada waktu itu masih musyrik. Ya, dia suruh menyerang. Ya, kalau main bola itu ambil sayap kanan, sayap kiri gitu ya. Kita serang pasukan itu dari kanan, dari kiri. Kanannya itu Khalid bin Walid, sedangkan di sayap kirinya itu adalah Ikrimah bin Abu Jahal. Ya. Jadi orang-orang kafir ini niat betul. Ya. Niat betul pengen memerangi orang muslim. Ya. Niat betul ingin memenangkan pertempuran. Dengan berbagai cara mereka lakukan agar kaum muslimin kalah. Dengan berbagai cara mereka lakukan agar kemudian orang-orang musyrik Mekah itu menang dan kembali kehormatan mereka, kembali ijah mereka. Ya. Sehingga orang-orang musyrik mengerahkan segala daya upaya untuk memenangkan pertempuran tersebut. Ya. Mendengar hari ini kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan suro dengan kaum muslimin. Mendengar akan bahwa penyerangan orang-orang kaum musyrikin ini dengan 3.000 tentara ini, ya, Rasulullah SAW mendapatkan informasi dari tajassus, dari mata-mata yang disusupkan ke orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu. Maka Rasulullah SAW kemudian melakukan suro, melakukan rapat dengan para sahabat. Ya. Maka kemudian meminta pertimbangan apa yang harus dilakukan. Meskipun kita tahu bahwa Rasulullah SAW itu adalah manusia yang dibimbing oleh wahyu Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkait dengan perkara-perkara dunia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu melibatkan perkara dengan sahabat-sahabatnya. Jadi terkait dengan perkara urusan-urusan dunia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memutuskan sendiri. Terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan sendiri, terkadang keliru, gitu ya. Misalkan ketika terjadi pencangkokan, ya. Pencakokan, Rasulullah SAW datang kepada suatu kaum yang sedang mencangkokkan, ya, atas satu pohon antara kurma satu dengan kurma yang lain. Kurma yang satu bagus, ya, kurma yang satu besar tapi kurang manis. Kurma yang satunya lagi manis tapi kurang besar. Oleh para sahabat dicangkokkan. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, apa yang kalian lakukan bukankah itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ya. Jadi rizki itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagus jeleknya pohon itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian para sahabat akhirnya tidak jadi mencangkokkan tersebut. Ya, tidak jadi mencangkokkan tersebut. Maka kemudian apa yang terjadi? Ya, justru ya, pohonnya jadi jelek dan buahnya yang dihasilkannya jadi jelek. Maka di situ Rasulullah SAW mengatakan urusan-urusan dunia itu antum yang lebih mengetahui. Nah, dalam perkara ini, ya, dalam peperangan ini Rasulullah SAW meskipun dibimbing wahyu,
Dengan izin Allah Subhanahu wa taala itu mudah Rasulullah SAW memutuskan harus begini, harus begini, harus begini. Ya. Tapi kemudian Rasulullah SAW tidak, ya, tidak melakukan seperti itu. Maka terkait dengan serangan-serangan daripada orang musyrik, orang-orang Quraisy pada waktu itu Rasulullah SAW meminta pendapat sahabatnya, meminta para sahabatnya untuk memberikan masukan kepada Rasulullah SAW. Apa yang harus dilakukan? Maka pada waktu itu bapak-bapak, ibu-ibu yang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada waktu itu kemudian ada sahabat-sahabat yang mengatakan kita sambut orang-orang musyrik itu di luar Madinah. Dan orang-orang yang mengatakan ini adalah orang-orang yang mayoritas absen. Orang-orang yang mayoritas kemudian mereka tidak ikut pada peperangan Badar pada waktu itu. Mereka semangat ketika perang Badar menang dan mereka tertinggal dalam pertempuran. Hari ini kesempatan mereka, ya, hari ini kesempatan mereka untuk menyambut musuh di luar Madinah. Sedangkan seorang munafik mengatakan, Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan, kita terima saja mereka di Madinah. Kalau mereka masuk Madinah, baru kita serang. Ya, jadi ada dua pendapat ketika itu, ya. Bahkan pendapat, ya, sahabat-sahabat yang tidak ikut peperangan pada perang Badar tersebut, mereka memaksa Rasulullah SAW agar kemudian ayo kita sambut mereka, ayo kita sambut orang-orang kafir tersebut, ayo kita sambut orang-orang musyrik tersebut. Ya. Dan lebih abdul mereka mengusulkan kita perangi mereka di luar kota Madinah. Ya. Memaksa terus Rasulullah SAW, mendesak terus Rasulullah SAW karena girah. Lagi semangat nih, ya kan? Lagi semangat karena menang di perang Badar dan mereka absen di perang Badar. Ya. Sehingga kalau para sahabat mungkin banyak bercerita terkait dengan kemarin, oh kita perang Badar menang, alhamdulillah dengan izin Allah dan yang lain-lain. Ini kehilangan momentum. Apa saya ceritanya ya? Orang saya nggak ikut, gitu ya. Jadi secara psikologisnya seperti itu. Mereka merasakan mereka tidak ikut pada perang Badar dan mereka ingin mendapatkan kesempatan tersebut. Mereka ingin mendapatkan momen tersebut. Mereka ingin mendapatkan pengalaman yang berharga buat mereka pada tersebut. Dan syukur-syukur mereka bisa mati syahid pada waktu tersebut. Ya. Maka mereka mendesak Rasulullah, ayo Rasulullah, ya, sampai mereka mengatakan, ya Rasulullah, akhrizi bina ila a'daina. Ya Rasulullah SAW, ayo kita sambut, ayo kita bangun. Ya, kita sambut, kita keluar, ya, kita bangun untuk keluar dan sambut musuh-musuh kita. Ya, kemudian la yarawna anna jabadna annahum wadafna. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, bawa kami keluar untuk menghadapi musuh-musuh mereka atau musuh-musuh Islam, kata para sahabat yang tidak perang Badar, yang tidak ikut perang Badar tersebut, agar mereka, kata para sahabat ini, la yarawna anna jabadna anahum wadafna, agar mereka, ya, tidak menganggap bahwa kita ini takut dan tidak menganggap bahwa kita ini tidak mampu melawan mereka. Nah, jadi dua faksi, ya, dua faksi. Ya. Faksi pertama mengatakan, ayolah kita sambutlah di luar Madinah. Faksi yang kedua mengatakan kita sambut di dalam Madinah saja. Kalau mereka nyerang Madinah baru kemudian kita serang. Ya. Dan kemudian faksi pertama ini, ya, memaksa Rasulullah SAW. Faksi pertama ini mendesak Rasulullah SAW agar segera mengeluarkan putusan, agar segera kita keluar dari Madinah ini menyambut orang-orang Quraisy, agar kita tidak dikatakan bahwa kita ini takut terhadap mereka, agar kita ini tidak dikatakan kita ini tidak mampu melawan mereka. Ya. Namun akhirnya orang-orang yang mendesak Rasulullah SAW ini, mereka memahami kekeliruan mereka, mereka memahami kesalahan mereka untuk mendesak Rasulullah SAW. Ya, mereka paham bahwa kemudian mereka pantasnya bagaimana terhadap Rasulullah SAW, mereka pantasnya bersikap seperti apa terhadap pemimpin mereka, sehingga mereka akhirnya mengatakan, ya Rasulullah, kami telah mendesak Anda untuk keluar, padahal tidak selayaknya kami berbuat demikian. Karena itu jika Anda suka, maka kita tinggal di Madinah, kita tunggu mereka datang. Ya. Jadi ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini yang diajarkan oleh para sahabat. Keinginan itu ada. Ya. Keinginan itu ada.
Namun kemudian setelah Rasulullah SAW tergantung dengan kepemimpinan tersebut, memutuskan itu sesuai dengan pendapat kita atau tidak. Ya. Seringkali kita dalam musyawarah, ya, apapun elemennya, apapun ormasnya, apapun kemudian bagiannya, seringkali terjadi paksi yang berbeda. Ya. Misalkan dalam DKM sendiri mungkin akan mengalami seperti itu, ya kan? Ya, jadi ada kita mau suruh ini, ada pendapat ini, ada pendapat ini, gitu ya. Terus kemudian taruhlah pendapat A ini, si A ini memaksakan, ayolah kita eksekusi saja, ya. Ketua DKM, ayo eksekusi saja, kita seperti ini, desak terus ketua DKM. Padahal ketua DKM sebagaimana para pemimpin yang lain punya otoritas, ya, punya otoritas untuk memutuskan tersebut. Ya, yang akhirnya orang-orang yang bersama Rasulullah SAW merasa kekeliruan mereka dan mereka kemudian menarik ucapan mereka. Ya sudahlah, terserah Rasulullah SAW saja. Yang mana memutuskan kita akan sami'na wa ata'na. Yang mana yang engkau putuskan kita akan dengar dan kemudian kita akan taati. Dan qadarallahnya ternyata yang diputuskan oleh Rasulullah SAW adalah mengikuti pendapat yang pertama. Yang diputuskan oleh Rasulullah SAW adalah mengikuti orang-orang yang tidak ikut berjihad pada perang Badar. Ya. Maka setelah itu kemudian Rasulullah SAW mengatakan, la yambagi li nabi ida labisa li ummatihi ayyadu'naha hatta yuqatil. Tidak pantas seorang nabi jika sudah memakai baju perang kemudian meletakkannya kembali sampai peperangan itu terjadi. Ya. Jadi ada dua pendapat pada zaman itu, ada dua pendapat pada peristiwa Uhud sebelum terjadinya peperangan Uhud tersebut. Dan kemudian Rasulullah SAW memutuskan untuk mengambil salah satu pendapat yang dalam perkiraan Rasulullah, yang dalam keilmuan Rasulullah SAW ini yang terbaik untuk dilakukan. Ya, bukan karena Rasulullah SAW mendukung, gitu ya, mendukung orang-orang yang nggak ikut jihad pada perang Badar, atau bukan karena Rasulullah SAW, gitu ya, mendukung orang-orang yang ingin berjihad seperti itu, bukan. Tapi pertimbangan Rasulullah SAW tentu dibimbing wahyu bahwa Rasulullah SAW kemudian merasa pendapat yang pertama ini adalah pendapat yang terbaik. Ya. Jadi kemudian akhirnya semuanya memutuskan berdasarkan keputusan Rasulullah SAW. Akhirnya mereka berkemas-kemas untuk pergi menyambut orang-orang musyrik yang akan menyerang Rasulullah SAW. Ya. Jadi semuanya berkemas-kemas, termasuk pasukannya Abdullah bin Ubay, ya, pasukannya orang-orang munafik pada waktu itu, ya. Dan kemudian orang-orang yang munafik itu awalnya berangkat bersama Rasulullah SAW, awalnya kemudian menyertai Rasulullah SAW, tapi dalam perjalanannya pasukan ini disersi, ya. Dalam perjalanannya pasukan ini kemudian mereka melakukan pengkhianatan terhadap Rasulullah SAW dengan alasan yang dikatakan oleh Abdullah bin Ubay itu, asoni wa ta'a walidani wa man la ra'ya lahu wa ma nadri ala naqtulu anfusana. Jadi dalam bahasa Abdullah bin Ubay dikatakan, untuk apa aku mengikuti Rasulullah SAW? Untuk apa aku ikut berperang dengan Rasulullah SAW sedangkan dia tidak menyetujuiku, dia tidak meng-ACC pendapatku, dia tidak ikut dengan pendapatku, dan justru ikut dengan pendapatnya anak-anak ingusan dan orang-orang awam. Oh, ini kan bahasa orang sombong. Ya, bahasa orang sombong. Ketika ada pendapat, taruhlah misalkan ini, sebelah sini ada generasi tua, ini generasi muda, menganggap orang-orang ini adalah orang yang sepuh, banyak pengalaman, orang muda nggak ada pengalamannya, gitu ya. Ini banyak ilmunya, kalau dalam peribahasa banyak makan asam dan garam, ya. Jadi wujudnya gimana itu asam sama garam dimakan kebanyakan? Apa itu? Ya. Yang sedang sini anak-anak ingusan, anak-anak yang nggak punya pengalaman, sedikit ilmunya dan yang lain-lain.
Qadarullah, Rasulullah memilih anak-anak yang muda. Anak-anak yang dikatakan anak-anak ingusan, nggak tahu ilmunya, orang-orang awam. Qadarullah, Rasulullah memilih, ya. Dan kemudian tidak memilih justru orang-orang yang tua, orang-orang yang mungkin punya pengalaman dan yang lain-lainnya. Maka di sini lihat, ya, lihat tanda-tanda orang munafik. Ya, alamatun minal munafik. Ketika dia sudah diputuskan hasil musyawarah, hasil suro, hasil kesepakatan, pemimpin di antara kalian memutuskan A, lalu dia kemudian berpaling dan memilih memutuskan untuk tidak bersama keputusan A. Dan ini sering terjadi, ya. Faktanya pelajaran dari Rasulullah SAW ini sering terjadi, ya. Dimanapun lah, ya, sering terjadi. Kalau misalkan amir, pemimpin sudah memutuskan, kadang-kadang ada aja yang menggembosi. Oh kan, ya, dia nggak milih sih, gitu ya. Kenapa nggak milih kita? Jadi keputusan itu dikritisi. Yang harusnya debatnya di awal keputusan tersebut, debatnya untuk memperebutkan terkait dengan mana suara yang terbaik yang diambil oleh pemimpin, tapi kemudian setelah diputuskan oleh pemimpin, maka kemudian mereka, ya, menggembosi pergerakan-pergerakan kaum muslimin. Ya. Dan ini terjadi. Pada perang pada perang Uhud ini terjadi. Ya. Dan itu dilakukan oleh seorang munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul, yang mengatakan, untuk apa, ya, aku ikut berperang, ya, sedangkan Rasulullah SAW saja tidak menyetujui pendapatku, ya. Justru Rasulullah SAW percaya dan kemudian setuju dengan pendapat orang-orang ingusan. Justru Rasulullah SAW percaya dengan pendapat orang-orang awam. Maka kami tidak tahu untuk apa kami membunuh diri sendiri, ya, naqtulu anfusana, untuk apa, ya, seperti itu. Jadi ini karakter, ya, karakter orang-orang munafik, ya. Ketika datang, ya, pendapat mereka diminta pendapat, mereka memberikan pendapat, tapi kemudian ketika pendapatnya tidak di ACC, pendapatnya tidak diakomodir, maka kemudian dia berpaling ke belakang dan tidak bersama gerakan tersebut, maka pada hakikatnya itu adalah karakter orang-orang munafik. Ya. Hati-hati Bapak-bapak, ya. Hati-hati, ya. Musyawarah itu dilakukan untuk melihat mana yang terbaik, ya. Adapun kemudian diputuskan, ya, A dan berbeda dengan kita, maka tugas kita menyertai keputusan tersebut. Adapun nanti keputusan itu gagal, itu bagian dari ijtihad seorang pemimpin. Dan ijtihad seorang pemimpin itu, jika salah maka pahalanya 1, jika benar maka pahalanya 2. Namun kita yang berada di bawahan, kewajiban kita adalah as-sam'u wa tha'ah. Ya. Maka kalau dalam konsep hidup berjamaah itu, ya, Rasulullah SAW memerintahkan, misalkan dalam sebuah hadis, amarakum bi khamsin ma amarani Allah bihinna. Aku perintahkan kepada kalian 5 perkara sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadaku 5 perkara. Kata Rasulullah SAW, yang pertama adalah bil jamaah. Hendaklah kalian berjamaah, berkumpul, gitu ya, membentuk komunitas-komunitas kaum muslimin. Bil jamaah, namun kemudian jamaah itu tidak bisa berdiri kecuali ada as-sam'u wa tha'ah. Bil jamaah, as-sam'u wa tha'ah, wal hijrah wal jihad. Karena ini adalah 5 aspek. Seseorang kaum muslimin mau melakukan hijrah, mau melakukan jihad, tidak mungkin terpenuhi kalau dalam 2 perkara ini gagal. Ya. Seorang kaum muslimin tidak taat terhadap pemimpinnya, nggak mungkin dia bisa berjihad. Seorang mukmin, ya, dia tidak mendengar dan kemudian tidak taat, mana mungkin dia melakukan hijrah dan sampai kepada fase yang namanya gerakan jihad, tidak mungkin. Ya. Maka dalam perang Uhud ini, ya, ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan diajarkan kepada kita semuanya, bahwa ada di antara kita ini orang-orang munafik yang kemudian terlihat seolah-olah menjadi seorang muslim, namun pada hakikatnya dia menusuk orang-orang muslim, menusuk orang-orang mukmin. Maka kemudian, ya, dengan peristiwa yang dilakukan Abdullah bin Ubay itu, pasukan kaum muslimin yang awalnya sekitar 1.000 orang, karena disersi sekitar 300 orang, sepertiga pasukan,
maka kemudian kaum muslimin kurang lebih sekitar 700 orang atau tidak lebih. Dalam buku yang lain tidak lebih daripada 700 orang. Ya. Dan tindakan Abdullah bin Ubay ini kemudian mendapatkan protes yang sangat keras dari seorang sahabat, Abdullah bin Haram. Ya, dia mengatakan tindakan kalian itu tindakan mengkhianati Rasul. Setelah Rasul memutuskan, apa yang kalian lakukan itu adalah tindakan mengkhianati Rasul. Ya. Tapi apa yang dikatakan pembesar-pembesar orang-orang munafik yang bersama Abdullah bin Ubay, mereka tidak mengatakan seperti itu. Mereka justru mendukung apa keputusan daripada Abdullah bin Ubay. Ya, dan menganggap Rasulullah ini salah langkah. Ya, dan menganggap Rasulullah SAW ini salah langkah karena mengambil pendapat anak-anak muda tersebut. Ya, maka kemudian turunlah ayat di dalam surat An-Nisa ayat 88 terkait dengan peristiwa ini. Rasulullah SAW diingatkan terkait dengan momentum tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa'a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, fama lakum fil munafiqina fi'ataini, dan mengapa kamu terpecah menjadi dua kelompok dalam menghadapi orang-orang munafik, wallahu arkasahum bima kasabu aturiduna an tahtadu man adallallah wa man yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Jadi Allah menggambarkan terkait dengan peristiwa ini, maka kemudian Allah menggambarkan bahwa akan terjadi bagaimana kelompok itu akan terpecah menjadi dua, mensikapi sikap orang-orang munafik. Ada yang kemudian berpihak kepada orang-orang yang beriman dan ada yang berpihak kepada orang-orang munafik. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah telah membalikan mereka kepada kekafiran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa orang-orang munafik itu sudah kafir secara hukum. Namun secara zahirnya saja muslim gitu ya. Di hadapan kita ini kan muslim gitu ya. Tapi secara hukumnya itu mereka adalah orang-orang yang kafir disebabkan usaha mereka sendiri. Apakah kamu bermaksud memberi petunjuk kepada orang-orang yang telah disesatkan Allah Subhanahu wa taala? Barang siapa yang disesatkan Allah Subhanahu wa taala, maka sekali kamu tidak mendapatkan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi begitu Bapak-bapak ya. Jadi dalam setiap pergerakan, dalam setiap perjuangan, dalam setiap apa yang menjadi pergerakan kaum muslimin, kita harus sadari bahwa di antara ini tidak semuanya berperang, tidak semuanya berjuang, tidak semuanya bersama kaum muslimin. Tapi ada sebagian dari kaum muslimin yang dikatakan dalam ayat ini adalah orang-orang yang munafik yang menggembosi pergerakan kaum muslimin. Ya. Dan itu sunnatullah. Dan itu sunnatullah. Ketika Rasulullah SAW diturunkan dengan adanya sahabat, dengan adanya orang-orang munafik sampai sekarang. Kemudian kalau kita berjuang, kalau kita bergerak bersama kaum muslimin, pasti saja ada orang-orang yang menggembosi, pasti itu. Dan itu sunnatullah yang akan terus terjadi sampai akhir zaman. Ya, sehingga kaum muslimin tadi sampaikan hanya berjumlah 700 orang atau sekitar itu. Ya. Kemudian karena 700 orang dan harus menghadapi 3.000 orang, maka salah seorang sahabat mengusulkan kepada Rasulullah SAW, bagaimana Rasulullah SAW kita meminta bantuan kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu. Ya. Maka Rasulullah SAW, kita tahu bahwa kemarin kita sudah membahas perjanjian Mitsaqul Madinah atau Piagam Madinah yang merupakan perjanjian antara kaum muslimin dengan kaum muslimin, perjanjian kaum muslimin dengan orang Yahudi gitu ya. Nah, seorang kaum muslimin meminta Rasulullah SAW, bagaimana ya Rasulullah, karena jumlah kita yang minim, bagaimana kalau kita meminta bantuan kepada orang-orang musyrik yang ada di Madinah, yaitu orang-orang Yahudi ya. Maka Rasulullah SAW menjawab terkait dengan hal ini. Rasulullah SAW mengatakan, la nas tansoro bi ahli syirki ala ahli syirki. Janganlah kalian meminta bantuan, meminta pertolongan dari orang-orang musyrik untuk melawan orang-orang musyrik. Ya, secara hukum seperti itu. Ya,
Secara hukum seperti itu. Hukum awalnya meminta pertolongan kepada orang-orang syirik, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, baik Yahudi maupun orang-orang yang musyrik lainnya, itu secara hukum awalnya adalah hukumnya tidak boleh. Ya. Hukum awalnya tidak boleh. Ya, berdasarkan hadis ini, ya, dikatakan la nastansiru bi ahli syirki ala ahli syirki. Janganlah kalian meminta pertolongan kepada orang-orang syirik untuk menghadapi orang-orang syirik. Janganlah kalian meminta pertolongan kepada orang-orang musyrik, ya, kepada orang-orang musyrik untuk melawan orang-orang musyrik. Ini pada hukum awalnya, ya. Secara hukum awalnya. Nah, berdasarkan hadis ini, maka kemudian Rasulullah SAW, ya, tidak meminta pertolongan kepada orang-orang Yahudi dalam perang Uhud ini. Ya, meskipun nanti dalam kajian siasah syariah itu diperbolehkan meminta bantuan orang-orang kepada orang-orang syirik itu dalam perkara-perkara. Satu, jika imam melihat orang kafir tersebut memiliki pandangan yang baik dan jujur terhadap kaum muslimin, ya, meminta bantuan kepada orang-orang yang syirik itu jika kita atau pemimpin di antara kalian melihat bahwa orang-orang kafir atau orang-orang Yahudi atau siapa saja orang-orang yang syirik tersebut memiliki kejujuran dan kebaikan kepada kaum muslimin. Itu yang pertama syaratnya. Kalau kita lihat misalkan karakter Yahudi Madinah, Rasulullah SAW tahulah misalkan, ya, karakternya seperti apa, maka kemudian keluar seperti ini ucapan Rasulullah SAW seperti ini, karena Rasulullah tahu terkait dengan karakter Yahudi, orang-orang Yahudi di Madinah tersebut. Maka Rasulullah mengeluarkan seperti ini. Meskipun nanti dalam perjalanannya dalam fikih siasah syariah itu pernah terjadi bahwa Rasulullah SAW itu pernah meminta tolong kepada Safwan bin Umayyah pada perang Hunain. Ya, pada perang Hunain Rasulullah pernah meminta kepada Safwan bin Umayyah. Nanti perkaranya kita bahas, ya, dalam perkara perang Hunain. Tapi secara prinsipnya bahwa meminta pertolongan kepada orang syirik untuk memerangi orang syirik itu tidak boleh, kecuali dua syarat. Yang pertama, orang syirik tersebut baik, ya, dan kemudian jujur terhadap kaum muslimin. Yang kedua, memang sangat diperlukan bantuannya, ya. Maka itu dalam kajian fikih siasah syariah itu diperbolehkan. Tapi dalam perkara ini Rasulullah menganggap 700 melawan 3000 itu masih belum perlu. 700 orang kaum muslimin, ya, melawan 3000 orang musyrik, ya, Mekah itu Rasulullah melihatnya masih belum perlu. Karena Rasulullah SAW memahami bahwa insya Allah kaum muslimin akan diberikan kemenangan. Ya, dalam ayat itu dikatakan, ya, kamin fi'atin qalilatin, ya, berapa banyak orang-orang yang sedikit itu mengalahkan jumlah yang banyak dengan izin Allah. Jadi Rasulullah melihat terkait dengan perang Uhud ini 700 melawan 3000 itu masih belum diperlukan untuk meminta pertolongan. Maka Rasulullah SAW melarang atau tidak meminta pertolongan kepada orang-orang Yahudi di Madinah. Kemudian akhirnya terjadilah peperangan dan kaum Rasulullah SAW, ya, sebagai ahli perang. Rasulullah SAW sebagai ahli perang, ya, dalam ada satu buku yang berjudul Rasulullah Al-Qaid, ya, Rasulullah sang pemimpin. Nah, itu kalau bapak-bapak punya rezeki itu bisa dibeli buku itu, ya. Itu menggambarkan aspek terkait dengan kecerdasan Rasulullah SAW dalam memimpin peperangan. Ya, Rasulullah SAW Al-Qaid, ya, Rasulullah sang pemimpin, judulnya kalau sudah terjemahkan, Pustaka Al-Alaq, ya, penerbitnya itu, ya, tapi itu buku yang jarang itu, sekarang jarang ditemui, ya, jarang ditemui. Nah, itu bagaimana Rasulullah SAW membagi pasukan, yang satu pasukan Muslim di lereng gunung, sedangkan pasukan yang lainnya sejumlah 500 pemanah itu yang dipimpin Abdullah bin Zubair itu kemudian ditempatkan oleh Rasulullah SAW di atas gunung. Ya. Jadi kita lihat ini, ya, Pak, ya. Nah, ini, ya, kaum muslimin, ini Jabal Uhud, ya. Jadi Madinah itu yang biru, sedangkan Mekah ini sini, ya, di bawah, ya.
Nah, itu pergerakannya itu. Ya, orang-orang musyrik itu awalnya berhadap-hadapan dengan kaum muslimin, yang hijau itu adalah kaum muslimin, yang hitam itu adalah orang-orang musyrik Mekah, berhadap-hadapan gitu ya. Nanti masuk ke bawah ya sini ya, ke sini. Nah, ini ya. Jadi tempatnya ya, tempat kaum muslimin itu di lereng gunung tersebut ya. Jadi barisan kaum muslimin, nah ini sini ya. Jadi Rasulullah SAW ini ya, dia barisan kaum muslimin, jadi di lerengnya, dan 50 orang ini ditaruh di atas gunung tersebut. Ya, dengan strategi Rasulullah SAW, jika kaum musyrikin menyerang kaum muslimin yang masuk ke dalam lereng tersebut, maka harapannya pemanah-pemanah yang ada di atas gunung itu tinggal manahin saja gitu ya, tinggal manahin pasukan-pasukan yang di bawahnya. Nah, ini adalah perkara strategi dari perang Rasulullah SAW. Dan pada masa perang Uhud awal-awal ini sukses, ini berhasil ya, ini berhasil untuk mengatasi orang-orang kafir Quraisy tersebut ya. Lalu Rasulullah SAW sebelum peperangan berwasiat, berpesan kepada orang-orang atau berpesan kepada pasukan pemanah yang dipimpin oleh Abdullah bin Zubair dengan mengatakan, berjagalah di tempat kalian ini, maksudnya di Bukit Uhud ini, dan lindungi pasukan kita dari belakang. Ya, maknanya ya, pasukan pemanah itu adalah pasukan yang melindungi pasukan yang ada di bawahnya. Bila kalian melihat pasukan kita berhasil mendesak dan mengambil harta-harta musuh, janganlah kalian sekali-kali turut menjarahnya atau mengambil ikut-ikutan gitu ya. Tetapi apabila kalian melihat pasukan kita banyak yang gugur, jangan kalian bergerak untuk membantu. Ya. Ada dua filosofi dalam perkataan Rasulullah SAW ini. Yang pertama, jika pasukan kaum muslimin menang, ya otomatis ya, ketika kaum muslimin menang otomatis ya, misalkan orang-orang musyrik terbunuh, otomatis hartanya tertinggal. Nah, itu diambil oleh kaum muslimin. Dalam kondisi seperti itu kata Rasulullah, jangan turun ya, dan ikut-ikutan mau ngambil barang-barang harta ghanimah, harta hasil peperangan. Jangan sekali turun. Itu larangan dari Rasulullah yang pertama. Larangan yang kedua, jika kaum muslimin juga terbunuh, jangan kalian bergerak untuk membantu. Maknanya apa? Maknanya kalau sekalipun kaum muslimin yang di bawah mati semua, maka ada generasi yang masih melanjutkan dakwah fisabilillah. Ya. Jadi cerdas betul Rasulullah SAW ini, cerdas betul. Itu ya. Kalau menang dan kemudian mengambil harta daripada kaum musyrikin, maka jangan turun dan tergoda dengan perkara-perkara dunia. Jangan sekali-kali kalian turun. Ya. Ya. Tetapi kalau misalkan kaum muslimin yang di bawah juga terbunuh habis sekalipun, maka jangan sekali-kali bantu. Ya. Maknanya kalau misalkan kaum muslimin yang di bawah ini habis karena terbunuh oleh kaum musyrikin tersebut, maka masih ada kaum muslimin yang akan melanjutkan estafet dakwah tersebut. Oh, ini strategi yang brilian kalau kita lihat itu. Sangat luar biasa. Hari ini nih jamaah Al-Ukhuwah terjadi peperangan, semuanya dikirim medan perang. Siapa yang besok ada di Al-Ukhuwah? Ya. Ya, siapa? Semuanya perang. Baik bapak-bapak, pemuda perang, semuanya anak muda semuanya perang. Gitu ya. Siapa yang nanti melanjutkan? Subuh nggak ada yang imamin. Ya, mati semuanya. Gitu ya. Nah, itu maka di sini strategi hebatnya Rasulullah SAW. Kalau kita merenungkan terkait dengan perkataan-perkataan Rasulullah ini, dalam misalkan nanti kalau bapak-bapak baca ya, dalam Rasulullah Al-Qaid itu sangat-sangat cerdas itu. Penataan-penataan, peperangan-peperangan. Kenapa salah satu kemenangan rahasia, kemenangan kaum muslimin dalam peperangan-peperangan itu bukan karena kaum muslimin banyak. Ya. Jadi peperangan yang kaum muslimin banyak yang jauh di atas kekuatan musuh itu Hunain saja. Selebihnya di bawah kekuatan musuh. Ada yang 1/3. Kalau sekarang 7 banding 3.000, maknanya 1/4-nya. Ya. Jadi seperti itu, bukan karena kekuatan kaum muslimin, tetapi dalam satu pembahasan karena memang strategi Rasulullah SAW dalam memenangkan pertempuran ini yang sangat-sangat hebat.
Ya, jadi wahyu Rasulullah SAW ini bukan perkara ya, bukan perkara terkait dengan masalah akidah saja, ya, bukan terkait dengan perkara ibadah saja, muamalah saja, termasuk dalam peperangan itu Rasulullah SAW banyak memberikan bimbingan. Maka para ahli perang itu mau cetung misalkan ya. Orang-orang Cina itu kalau kita lihat baca-baca bukunya itu banyak yang mengambil kutipan ya, cuma nggak jujur kutipannya dari Rasulullah gitu ya, cuma banyak yang kemudian aplikasinya itu berdasarkan apa yang dilakukan oleh orang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pada perang Uhud ini juga muncul dua pemuda yang bernama Rafi bin Huzaid dan Samurah bin Jundab. Dua pemuda umurnya 15 tahun, kemudian dua pemuda ini izin kepada Rasulullah SAW untuk ikut berperang. Dua pemuda ini ya awalnya dilarang oleh Rasulullah SAW dan tidak diperbolehkan untuk berperang. Ya. Tapi dua pemuda ini memaksa kepada Rasulullah SAW sambil mengatakan, Rafi bin Huzaid ini mengatakan, saya ahli pemanah ya Rasulullah SAW. Ya. Saya ahli memanah. Izinkan saya perang, izinkan saya ikut berperang di dalam perang Uhud ini. Ya. Lalu kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada Samurah, ente bisa apa Samurah? Ya, Samurah bin Jundab bisa apa? Kalau kemudian Rafi mengatakan dia bisa ahli panah, ente bisa apa? Ya kata Rasulullah SAW. Maka kemudian Samurah bin Jundab mengatakan saya bisa banting Rafi. Gitu ya. Artinya dua-duanya pemuda ini punya keahlian. Ya. Jadi punya keahlian, yang satu ahli panah, yang satu ahli gulat istilahnya gitu ya. Jadi dua-duanya punya keahlian dan meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk diizinkan ikut berperang pada perang Uhud ini. Ya. Lalu pertanyaannya, pendidikan macam apa yang kemudian sampai bisa melahirkan dua pemuda, dua anak muda yang mau berkorban untuk Rasulullah SAW? Ya. Pendidikan macam apa? Kita hari ini dengan usia kita belum tentu, kalau pada waktu itu perang itu belum tentu ikut kita. Ya. Oh, tak dulu Ustaz, jangan dulu perintahnya perang, cicilan belum beres. Ya. Masih banyak cicilan gitu ya. Oh, bisa jadi itu alasan yang kita sampaikan. Jangan dulu perang Ustaz, kalau saya mati siapa yang nikahi istri-istri saya? Ya. Istrinya banyak, bingung dia. Ya. Kalau punya istri banyak, akhirnya menghalangi dia untuk berperang di jalan Allah. Ini dua anak muda, umur usia 15 tahun, kemudian meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk ikut berperang. Lalu pertanyaannya, pendidikan macam apa yang kemudian ada di dalam dua pemuda tersebut sehingga dalam usia yang muda mereka mau berperang bersama Rasulullah SAW? Ya. Apa pendidikan online? Ya. Onlinenya sejam, main gamenya 4 jam. Ya. Nggak bisa. Ya. Apalagi sekarang. Misalkan pendidikan yang tidak bertemu, tidak mulazamah dengan guru, satu kehilangan berkah. Bisa saja saya menyampaikan online itu bisa, tapi hilang keberkahannya tersebut. Karena para ulama mengajarkan itu ya mulazamah, ambil sampai ilmunya habis. Ya. Kita mulazamah ya, kalau misalkan dalam bahasa Nahdlatul Ulama masorogan, ya, belajar itu talaki kalau dalam bahasa salafiyah ya, talaki, ambil ilmunya itu sampai habis. Itu ya, maka ulama-ulama terdahulu itu belajarnya itu ya satu, belajar terus sampai habis gitu ya, baru kemudian belajar kepada ulama yang lain. Ya. Ya. Jadi pendidikan macam apa yang ada di dalam dua diri pemuda ini? Ya. Dan kalau kita lihat sirah, ternyata ada dua pendidikan yang mendasar yang ini harus ditularkan kepada diri kita dan harus ditularkan kepada istri kita, harus ditularkan kepada anak-anak kita. Yang pertama adalah pendidikan mengimani Allah Subhanahu wa taala, sampai betul-betul mengimani Allah. Ya. Keimanan, ketaatan, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pendidikan yang pertama.
Yang kedua adalah pendidikan terkait dengan cinta yang sangat besar terhadap Rasulullah SAW. Dan dua pendidikan ini ada dalam diri dua pemuda ini. Mereka sangat cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mereka sangat patuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mereka sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka sangat cinta terhadap Rasulullah SAW. Sehingga jangankan diminta, mereka langsung menawarkan diri untuk ikut berperang. Kalau diminta antum mau ikut perang enggak? Antum mau ikut perang enggak? Oh, biasa. Tapi menawarkan diri, saya ikut perang bersama Rasulullah. Oh, ini kan luar biasa. Pengorbanannya itu lebih. Maka hari ini yang harus kita warisi. Pendidikan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tanpa sekat dan pendidikan cinta kepada Rasulullah SAW yang tanpa sekat. Sehingga kalau dua-duanya ini ada melekat dalam diri kita, besok perang pun kita siap insya Allah. Ya. Pikiran-pikiran yang lain sudah hilang. Ya, yang tadi yang memberatkan kiri kanan yang memberatkan hilang semuanya. Kalau memang pendidikan kita, keimanan kita kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa cinta kita kuat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan lahir nih generasi-generasi seperti Rafi bin Khuzaid dan Samurah bin Jundab. Ya, mudah-mudahan ya kita semuanya termasuk orang-orang yang diberikan keimanan dan kecintaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian yang berikutnya dalam perang Uhud ini muncul seorang sahabat yang namanya Abu Dujanah, ya, yang kemudian Rasulullah SAW menawarkan pedangnya. Siapa yang bisa membawa pedangku dan menunaikan hak-haknya, maksudnya membawa pedang ini dan kemudian dia bisa berperang dengan perang ini. Maka kemudian Abu Dujanah mengatakan saya yang bisa Rasulullah SAW. Ya, maka dalam perkara tersebut, ya. Dalam perkara tersebut Abu Dujanah akhirnya diberikan atau dikasih pedang Rasulullah SAW. Dan ketika mendapatkan perang Rasulullah SAW sudah pantaslah. Sebagai manusia wajar kalau kemudian timbul rasa kemudian kebanggaan. Ya, bangga nih dipercaya sama Rasulullah SAW, dikasih pedangnya. Gitu ya. Nah akhirnya ya setelah membawa pedang tersebut, kemudian Abu Dujanah membawanya atau berjalannya dalam keadaan ya seperti jalannya panglima lah, gagah gitu ya, seperti itu. Maka Rasulullah SAW mengatakan innaha lamasyatun ya yabghaduhallahu illa bi misli hadza mautin. Ya, sesungguhnya cara berjalan seperti ini dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara jalan yang sombong, membanggakan diri itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa fi mislu hadza mautin, kecuali pada kondisi seperti ini. Kecuali pada kondisi peperangan seperti ini diperbolehkan. Ya. Kenapa kita wajib membusungkan dada gitu ya? Ini perang psikologis dengan musuh. Ya. Gimana kita mau perang gitu ya, musuh juga tebas hilang gitu ya. Ya mungkin ya Pak Jenderal tahulah psikologis terkait dengan itu ya. Jadi kelihatan gagah di depan musuh itu sebuah pukulan tersendiri untuk musuh tersebut. Ya, gagah-gagah nih pasukannya nih, gitu ya. Gitu, maka itu akan memukul secara psikologis musuh. Nah ini diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sesungguhnya berjalan dengan membanggakan diri tersebut itu haram dalam perkara-perkara yang lain, dalam kondisi normal haram, kecuali pimisli hadza mautin, pada keadaan yang seperti ini diperbolehkan. Ya, jadi cara jalannya panglima itu berbeda. Ya, lihat sajalah komandan-komandan perang atau dalam apel-apel itu beda. Ada komandan perang yang kemudian tidak tegap jalannya, nggak ada. Kelemar-kelemar gitu nggak ada. Komandannya aja kelemar-kelemar, gimana pas duitnya gitu ya. Nggak ada. Coba lihatlah. Kita misalkan kalau misalkan hari HUT RI ya, atau kemudian HUT TNI itu kan ada apel tuh, ya, apel siaga dan yang lain-lain. Coba lihat pasukannya. Kira-kira komandannya itu ada yang jalannya kelemar-kelemar nggak ada, nggak ada itu ya. Jalannya itu tegap, gagah gitu ya. Nah itu yang menjadi cerminan pasukan. Kalau komandannya seperti itu, maka jiwanya akan masuk ke dalam pasukannya. Ya, kalau komandannya kelemar-kelemar, wah hancur pasukannya. Nah ini yang diajarkan dalam fikih perang.
Ya, boleh sombong itu dalam medan peperangan. Jalan sombong dengan tegap seperti itu boleh, kecuali dalam peperangan. Selebihnya dalam kondisi dakwah nggak boleh. Dakwah tegap gitu. Banyak yang mentungin. Dakwahnya santun, cium gitu ya. Nah, itu modal dakwah ya. Jalan ada orang tua, ada ulama cium. Nah, itu modal dakwah. Ya, nggak usah membanggakan diri gitu ya, nggak usah kalau dalam dakwah ya. Banyak untuk tawadu kalau dalam dakwah itu ya. Tapi kalau dalam peperangan wajib hukumnya untuk sombong ya. Kemudian panji peperangan diserahkan kepada Mus'ab bin Umair. Jadi dalam peperangan itu ada panji, ada bendera biasanya. Dan bendera itu yang kemudian dibawa oleh pemimpin panji ini ke kanan, maka pasukan akan ke kanan. Ke kiri, maka pasukan akan ke kiri. Maka kalau dalam peperangan itu lihatnya itu susah kalau lihat, oh mana pemimpinnya, tapi lihatnya itu adalah panji. Maka kalau dalam perang zaman Rasulullah SAW itu ada liwa ya, ada bendera putih, ada bendera hitam dengan kalimat la ilaha illallah, itu adalah liwa ya, adalah bendera yang pada panji-panji peperangan, pada peperangan Rasulullah itu selalu dibawa. Kemana bendera itu bergerak, maka disitulah kaum muslimin harus bergerak. Ya. Kalau sedikit memang bisa kelihatan, ngomong saya terus kemudian kelihatan. Tapi kalau pasukannya banyak 3.000, susah kalau nggak ada panji tersebut. Maka sangat penting dalam peperangan itu ada panji. Ya, dan panji ini pada perang Uhud dibawa oleh Mus'ab bin Umair. Namun qadarullah, Mus'ab bin Umair ini adalah salah satu sahabat yang kemudian terbunuh, meninggal syahid pada perang ini, dan akhirnya diberikan berikutnya adalah kepada Ali bin Abi Thalib. Ya. Terus kemudian, nah saya ingin gambarkan ya. Jadi pada peperangan ini kaum muslimin awalnya menang, ya. Awalnya menang, ya. Jadi orang-orang musyrik itu maju ke barisan kaum muslimin, namun dibalas oleh kaum muslimin dan dilakukan pasukan khusus dengan memanah, ya. Dengan memanah, maka kaum musyrikin itu ketar-ketir, ya, ketar-ketir menghadapi strategi dari kaum muslimin ini. Akhirnya kaum musyrikin itu mengalami kekalahan, dan justru mereka kabur-kaburan dengan kondisi tersebut, ya. Dan ini yang terjadi pada fase awal perang Uhud. Kaum muslimin menang, ya. Kaum muslimin menang, ya. Jadi ada 3 kondisi nih pada perang Uhud ini. Yang pertama, kaum muslimin menang, ya. Yang kedua, setelah kaum muslimin menang, maka yang di bawah itu ya sambil membunuh orang-orang musyrik, sambil mengambil harta ghanimahnya. Nah, pada fase kedua ini akhirnya kaum pemanah atau pasukan pemanah ya, yang tadi di Abdullah bin Zubair itu kemudian turun, kecuali Abdullah bin Zubair dan hanya beberapa orang saja yang ada di atas dan bertahan dengan seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, ketika melihat pasukan ya pemanah itu turun dan ikut-ikutan ngambil perhiasan, mengambil harta ghanimah, ya, maka kemudian Khalid bin Walid yang menjadi pemimpin pasukan kaum Quraisy pada waktu itu, maka mengambil inisiatif untuk menyerang pasukan panah terlebih dahulu yang ada di atas, ya. Jadi di sini kemudian Khalid lari ke belakang gunung dengan pasukan kavalerinya, dengan pasukan kudanya, dan kemudian membunuh sisa pasukan yang pemanah yang ada di atas gunung Uhud tersebut. Nah, sudah terbunuh, termasuk Abdullah bin Zubair terbunuh semuanya di situ, baru kemudian ya Khalid bin Walid ke bawah menyerang pasukan kaum muslimin yang lainnya. Nah, di fase kedua ini akhirnya kaum muslimin mengalami kekalahan. Ya, yang awalnya kaum musyrikin itu sudah terpukul mundur, kemudian dengan ketidakdisiplinan, dengan ketidaktaatan kaum muslimin pasukan pemanah yang ada di Bukit Uhud itu tersebut, maka kemudian kaum muslimin mengalami kekalahan, dan kemudian terdesak terus sampai kemudian, ya, kalau kita lihat dalam sirahnya tersebut, maka Rasulullah SAW mengalami pendarahan, mengalami luka, ya. Bahkan dalam riwayat itu mukanya mengucurkan darah, ya, giginya somplak gitu ya, giginya patah, dan darahnya ini kemudian akhirnya ditutupi oleh Fatimah, enggak berhenti sampai akhirnya dikasih Abu Bakar, akhirnya berhenti. Namun dalam kisah ya sirahnya ini kemudian kita mendapatkan kisah yang namanya Abu Talhah, Abu Dujana, Ziyad bin Sakan,
yang mereka ini diantara para sahabat yang datang melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan pasukan muslimin dipukul mundur, ya, sudah berantakan ini kaum muslimin, sudah tidak punya strategi lagi, dihajar oleh orang-orang musyrikin. Maka dalam kisah tersebut ada yang namanya Abu Talhah yang melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada yang namanya Abu Dujanah yang melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ada yang namanya Ziyad bin Sakan yang melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketiganya gugur, ya, karena melindungi sang pemimpin, melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Abu Talhah ini ahli panah. Namun pada waktu itu dia orang yang melindungi Rasulullah dari panah-panah orang-orang kafir Quraisy tersebut. Ya. Terus kemudian Abu Dujana, Ziyad bin Sakan adalah orang-orang yang melindungi Rasulullah SAW dari tebasan-tebasan, ya, pedang orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu. Dan tiganya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala menjadi syuhada, menjadi orang-orang yang mengorbankan diri untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini menjadi pelajaran bapak-bapak, ya, bahwa pemimpin itu mahal. Pemimpin itu mahal. Ya, maka aset pemimpin itu harus dilindungi. Melahirkan pemimpin belum tentu 10 tahun itu lahir lagi seorang pemimpin. Belum tentu 20 tahun lagi itu melahirkan seorang pemimpin. Ya, maka melindungi pemimpin itu hukumnya wajib karena saking pentingnya sosok pemimpin di antara kaum muslimin. Ya. Hari ini kalau izin Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada orang yang berkorban untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW terbunuh, bagaimana kaum muslimin nasibnya pada waktu itu? Ya, dan baru luka-luka saja, kemudian sampai terdengar, ya, gosipnya, hoaxnya bahwa Rasulullah terbunuh pada pertempuran tersebut. Nah, ini membuat goncang keimanan, ya, sehingga sebagian kaum muslimin mengatakan, ya, kalau sudah Rasulullah meninggal, ngapain lagi kita berperang? Ngapain lagi berjuang? Sampai ditimpali oleh para sahabat, ya kalau begitu ngapain ente hidup? Gitu ya. Kalau Rasulullah sudah mati, ngapain ente hidup? Gitu ya. Bahkan sampai kemudian orang-orang yang namanya munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul beserta Yahudi yang ada pada waktu itu akhirnya memperolok-olok Nabi dan kaum muslimin. Ini lengkapnya bisa dibaca ya nanti Bapak ya. Karena banyak ayatnya dalam surat Ali Imran ayat 121 sampai 168. Ini bercerita terkait dengan perkara tersebut. Ya. Lalu, ya, kita ingin belajar terkait dengan hikmah dan pembelajarannya. Apa sih hikmah, ya? Hikmah dan pembelajaran dari perang Uhud ini. Yang pertama adalah mekanisme suro yang selalu diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi mekanisme suro yang selalu diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah SAW dalam memutuskan perkara-perkara itu, meskipun dia adalah Rasul, orang yang paling berhak untuk memutuskan, namun perkara itu harus disurokan. Karena suro ini menghindarkan perselisihan di antara kaum muslimin. Maka, ya, apapun, sekecil apapun organisasinya, maka hendaknya kita melakukan suro tersebut. Termasuk memilih para pemimpin, lakukan suro, ya. Pemimpin itu dipilih dengan ahlul hali wal aqdi, ya. Pemimpin itu dipilih dengan majelis suro. Jadi kalau ada pemimpin yang diklaim sendiri bahwa saya pemimpin, nah itu bukan pemimpin. Karena pemimpin itu biasanya lahir dalam mekanisme majelis suro. Ya. Karena pemimpin ini kalau dalam sejarah ini, ya, dalam sejarah ini ada beberapa role model terkait dengan pemimpin, ya. Yang pertama adalah pemimpin yang ditunjuk, sebagaimana Abu Bakar Siddiq menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Ya. Yang kedua melalui majelis suro kaum muslimin atau sebagian ba'da kaum muslimin, seperti terpilihnya Umar maupun Ali dalam pemilihan khalifah. Utsman dipilih dengan tim 6, ya. Tim 7 satu orang, yaitu adalah Ibnu Umar, tapi Ibnu Umar anaknya Umar itu dikatakan oleh Umar jangan jadi pemimpin. Ya, jadi tim pemilih boleh tapi jangan jadi calon tidak boleh. Gitu ya. Nah, akhirnya Utsman terpilih. Begitupun dengan Ali, ya. Tapi juga ada yang hari ini lagi marak di kita ini dengan sistem yang namanya one vote one man one vote, ya, dengan sistem demokrasi.
Nah, ini adalah dinamika terkait dengan pemilihan-pemilihan kepala negara. Nah, kalau cuma wakilnya, kalau kita menganut sistem demokrasi ini dengan sistem one man one vote tersebut, maka yang harus digencarkan itu adalah gerakan dakwahnya. Ya, karena hal itu tergantung dengan orang-orang personal, gitu ya. Itu tergantung dengan orang per orang. Maka yang harus kita perbaiki adalah gencarkan gerakan dakwahnya. Hari ini kita mendirikan partai politik, kemudian masanya cuma 100 orang, buat apa? Nama kita mentereng memang ketua umum, tapi umatnya, masa yang memilihnya mana? Realitanya apa, untuk apa didirikan tersebut? Ya. Kayak Nurdin MZ aja nggak bikin partai kayak 1 juta umat, ya, nggak bikin partai. Begitu masuk partai malah berkurang umatnya, ya. Seperti itu. Jadi memang kalau dalam sistem demokrasi seperti ini, maka yang harus berkuat itu adalah gerakan dakwahnya. Sudah sejauh mana kita punya basis dakwah yang kuat? Ya. Di daerah-daerah apakah sudah semuanya tercerahkan dengan dakwah Islam sehingga terkait dengan pentingnya memilih pemimpin yang muslim? Sudah sejauh mana? Kalau masih daerah masih seperti sekarang, itu berat. Ya, bahkan kita melakukan survei itu, ada kawan-kawan di Universitas Indonesia, ya, mereka melakukan survei terkait dengan hari ini, ditanya kepada masyarakat secara random, ya, kalau hari ini, ya, partai hari ini pemilu, maka partai apa yang dipilih? Ya, mereka mengatakan dan mayoritas mengatakan P titik P. Gitu ya. Paham, Pak? Ya. Berarti kan ada masalah ini di masyarakat kita. Ya. Ada masalah, justru partai yang kelihatannya bermusuhan dengan umat Islam kemudian dipilih. Berarti dakwah belum sampai kepada mereka, ya. Jadi ini PR buat teman-teman, ya, yang berjuang dengan sistem demokrasi ini adalah PR. Ya, agar, ya, menghasilkan pemimpin, yaitu gerakan dakwahnya yang harus digencarkan. Yang kedua adalah kita dalam pelajaran hikmah dan pelajaran dalam perang Uhud ini adalah sikap orang-orang munafik itu seperti apa. Allah tampakkan. Ya, dan ini menjadi ibrah di antara kita ini, agar kita mendeteksi ini, ya, di antara kita ini ada memang orang-orang mukmin, orang-orang muslim, atau orang-orang munafik. Kemudian yang ketiga yang tadi diajarkan Rasulullah SAW, yaitu tidak meminta pertolongan orang kafir dan orang-orang musyrik. Ya, sebagaimana tadi saya katakan, Imam Syafi'i mengatakan jika imam melihat orang kafir tersebut memiliki pandangan yang baik, pandangan yang jujur kepada kaum muslimin serta sangat diperlukan bantuannya, maka dibolehkan meminta, ya. Jika tidak seperti itu maka tidak diperbolehkan. Ya, ini contohnya Nabi menerima bantuan, ya, Safwan bin Umayyah pada perang Hunain. Yang kedua tadi yang saya sampaikan, pendidikan terbaik, ya, kepada Rabi bin Khuzaimah dan Samurah bin Jundab, pendidikan iman kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah SAW. Yang berikutnya hikmah dan pelajaran pada perang Uhud ini adalah siasat perang Rasulullah SAW. Ya, siasat yang jitu, siasat yang hebat, siasat yang bagus. Nah, itu Rasulullah ajarkan, ya. Sehingga kalau kita, ya, mencontoh Rasulullah SAW, maka jangan ambil akidahnya saja, jangan ambil terkait dengan ibadahnya saja, jangan ambil terkait dengan muamalahnya saja, jangan ambil terkait dengan sifat akhlaknya saja, tetapi termasuk ambil terkait dengan siasah perang yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang berikutnya hikmah dan pelajaran pada perang Uhud ini adalah sombong dalam peperangan, ya, itu diperbolehkan, ya. Sombong, memperlihatkan kesombongan kepada musuh pada barisan perang itu diperbolehkan berdasarkan tadi, ya, Abu Dujanah, ya. Kemudian kekalahan karena ketidaktaatan dan tidak disiplin, ini yang diajarkan, ya. Jadi kekalahan dan kemenangan itu Allah pergilirkan.
Tidak selamanya orang-orang muslim itu menang dan tidak selamanya orang-orang kafir itu kalah. Ya. Allah pergilirkan siapa yang paling siap, siapa yang paling mempunyai kemampuan, maka sunnahnya akan dipergilirkan menangnya. Ya. Ya, akan dipergilirkan. Pada perang Badar Rasulullah SAW menang. Ya. Pada perang Uhud Rasulullah SAW kalah, ya kalah karena memang ada ketidaktaatan, ketidakdisiplinan dari pasukan perang Uhud, terutama pasukan pemanah yang tidak disiplin atau tidak taat terhadap perintah Rasulullah SAW. Ya. Kemudian yang berikutnya hikmah dan pelajaran perang Uhud adalah Nabi mengalami luka yang hebat. Ini hikmah juga. Hikmah basyariyah. Jadi seorang Nabi adalah manusia biasa. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, kata Rasulullah SAW, ana asumu wa uftiru, aku bersaum, aku juga berbuka. Ya, aku salat malam, aku juga istirahat, dan aku juga menikah. Maknanya Rasulullah SAW memiliki sifat-sifat insan basariyah. Ya, sifat-sifat manusia termasuk ketika peperangan, ya diserang musuh, Rasulullah SAW mengalami luka hebat. Ya. Jadi ini bantahan terhadap orang-orang yang hari ini mempelajari ilmu-ilmu kaduniawian, ilmu-ilmu kebal, ya, ilmu-ilmu tenaga dalam, gitu ya, tenaga dalam, gitu ya. Kalau musuh mau nyerang, gitu langsung mental. Wah, itu kalau dilakukan Rasulullah enak betul itu. Kaum muslimin 300 orang, begitu orang-orang kafir Quraisy mau nyerang, hilang semuanya, gitu ya. Wah, itu luar biasa itu. Ya. Atau juga Rasulullah SAW tidak mengajarkan ilmu kebal itu, kebal bacok. Kebal bacok tidak diajarkan. Bahkan kaum muslimin itu berlomba-lomba itu mati syahid. Lalu hari ini ada orang kiai-kiai, ustadz-ustadz yang mengajarkan, oh ini ilmu agar antum kebal dibacok. Untuk apa? Untuk apa? Kalau fikihnya Rasulullah SAW sendiri luka, bahkan giginya rontok, fikihnya seperti itu. Sirah mengajarkan seperti itu. Lalu untuk apa kita? Ya. Lalu untuk apa kita mempelajari ilmu-ilmu seperti itu? Ya, kanuragan, gitu ya. Dan rata-rata orang-orang yang mempelajari kanuragan, ilmu-ilmu yang terkait dengan ya kebal dan yang lain itu rata-rata jin di dalamnya. Ya. Ya, saya menemukan anak-anak STM itu, ya. Di dompetnya itu ada keris, dan kerisnya itu dibungkus. Ya, kemarin saya bakar satu itu, setelah diruqyah saya bakar satu itu, dan ketika ditanya untuk apa keris ini, gitu ya, dia mengatakan saya kan anak STM om. STM kan konotasinya selalu tawuran, gitu ya. Konotasinya tawuran dan kemudian bacok-bacokan, maka ini yang dikasih agar kita kebal bacok, gitu ya. Dan itu jin, banyak jin. Dan kalau misalkan orang tersebut sudah menerima itu, otomatis ada jin di dalamnya. Dan itu perlu diruqyah, ya. Dan ngeruqyah jin-jin seperti itu ya lumayan juga, agak menyeramkan, ya. Buat orang-orang yang tidak terbiasa meruqyah, mentalnya kalah duluan. Karena dia termasuk jin yang aktif, bukan seperti jin-jin yang kesurupan lah. Kalau jin-jin kesurupan kan jin-jin cemen. Nah, dibacain, udah kabur. Gitu ya. Jinnya cemen kalau yang kesurupan itu. Kita baca-bacain aja udah, kabur dah. Gitu. Tapi kalau jin-jin seperti ini, nyerang dia. Dia terkadang bangun seolah-olah mau memukul. Itulah seolah-olah mau memukul, mau nyerang dan yang lain-lainnya nih. Nah, kalau kaum muslimin nih mentalnya kurang kuat, bisa kabur nih. Ya, begitu jinnya mau nyerang bisa kabur duluan. Itu ya. Jadi ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah tidak mengajarkan untuk ilmu-ilmu kekebalan, ya, ilmu-ilmu terus kemudian kanuragan dan yang lain. Kalau pencak silat bolehlah, ya, pencak silat bela diri bolehlah. Itu ilmu-ilmu yang diajarkan. Tetapi kalau misalkan kebal, tahan bacok dan yang lain itu tidak diajarkan. Ya. Maka hati-hati, anak muda ini biasanya mudah betul dipengaruhi terkait dengan perkara ini karena jiwanya yang labil. Ya, ditawarin mau.
ya. Tahu-taunya langsung ada jin yang ada di dalam badannya. Hati-hati, gitu ya. Terus kemudian sunnatullahnya, kemenangan dan kekalahan itu Allah pergilirkan. Sunnatullahnya, kemenangan kekalahan Allah pergilirkan. Ya, siapa yang siap menang, bukan terkait dengan mukmin dan kafirnya, tapi siapa yang siap, ya, siapa yang mentaati Allah Subhanahu wa taala, siapa yang mentaati Rasulullah SAW, itu akan menang. Tapi pasukan kaum muslimin yang kemudian tidak taat terhadap Allah Subhanahu wa taala, tidak taat terhadap Rasulullah SAW, masih akan dikalahkan oleh orang-orang kafir. Dan perang Uhud ini adalah sebagai salah satu ujian atau salah satu gambaran terkait dengan tersebut. Kemudian adalah pengorbanan, pelajaran hikmah dan pelajaran perang Uhud itu adalah pengorbanan sahabat-sahabat yang tadi, yang dikatakan saya tadi ya. Ada 3 orang sahabat yang melindungi Rasulullah SAW, Abu Talhah, Abu Dujana, dan Ziyad bin Sahkan. Gitu ya. Ini pengorbanan yang sangat hebat untuk pemimpinnya ya. Kemudian berikutnya adalah penguburan mayat yang meninggal dalam fisabilillah. Dalam buku sirah itu dijelaskan bahwa orang-orang yang mati pada perang Uhud itu kemudian tidak dimandikan. Ya, mereka hukumnya syahid, jadi dikuburkan dengan pakaian, dengan darah yang masih menempel pada badannya, dikuburkan. Dan kemudian ada yang dikuburkan secara bersamaan, ada dalam satu kuburan 2 orang gitu ya, ada yang kemudian kuburan bersamaan. Nah, itu diperbolehkan kalau dalam kondisi seperti ini ya. Dalam kondisi peperangan mayatnya banyak dikuburkan secara bersamaan, itu diperbolehkan. Namun dalam kondisi normal seperti ini harus satu-satu ya, satu-satu. Tetapi fikihnya terkait dengan orang-orang yang meninggal syahid tersebut, maka secara fikih hukumnya tidak dimandikan ya. Ini berbeda dengan orang-orang yang mati syahid lainnya. Misalkan dalam hadis yang lain bahwa orang-orang yang mati syahid itu satu terkena atau tertimpa reruntuhan, itu mati syahid. Kemudian tenggelam, mati karena tenggelam, itu juga mati syahid. Terus kemudian mati karena sakit perut, nah itu juga mati syahid. Tapi kemudian syahidnya ini tetap kalau memungkinkan untuk diuruskan jenazahnya, dimatikan, dimandikan, disolatkan, kemudian dikuburkan seperti itu. Tapi terkait dengan orang-orang yang pergi jihad tersebut, orang yang meninggal karena kekuatan musuh tersebut, maka ini fikihnya tidak dimandikan tapi langsung dikuburkan. Kemudian yang terakhir ya, kita melihat bahwa dalam perang Uhud ini terkait dengan sangat penting kedudukan orang-orang yang bisa memanah. Maka dari situlah kemudian Rasulullah SAW mengajarkan terkait dengan olahraga yang olahraganya itu mendapatkan pahala, karena dianggap oleh sebagian ulama itu melaksanakan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu panahan. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, kullu syai'in laisa fihi dzikrullah fahuwa laimun wa laibun, ya, lahmun wa laibun. Maka terkait dengan apa-apa perkara semuanya itu jika tidak mengandung unsur zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan bahwa itu adalah lahmun wa laibun. Itu hanya perbuatan yang sia-sia dan senda gurau saja. Kecuali 4 perkara kata Rasulullah SAW, yaitu senda guraunya suami terhadap istrinya, nah, itu ibadah. Nah, suami yang senda gurau terhadap istrinya, ya, itu merupakan ibadah, merupakan zikrullah, ya, merupakan zikrullah. Maka suami itu ya banyak-banyaklah, ya, bersenda gurau dengan istri-istri. Suami, ya, dengan istri yang satu, yang sudah istri-istri bolehlah. Ya, dengan istrinya, ya, dengan istrinya senda gurau, dan itu adalah zikrullah, itu adalah ibadah, ya. Jadi kita datang ke rumah itu jangan menampakkan muka askar yang gagah gitu, jangan, ya. Itu di medan perang saja, di medan perang. Tapi kalau nyampe ke rumah ketemu istrinya lemah lembut, karena ini dalam dakwah, ya, dalam bermuamalah dengan istri, apalagi suaminya senda gurau dengan istrinya. Oh, istri senang banget itu kalau begitu ya. Istri senang banget kalau punya suami seperti itu. Ya, karena istri itu butuh untuk diajak ngobrol. Ya.
Ya, itu utama, kalau duit utama. Nanti kalau nggak ada duit, ada istilah, ya, ada uang abang sayang, nggak ada uang abang jangan pulang. Ya, jadi itu, ya. Jadi sendagurau, ya, sendagurau dengan istri, ajak ngobrol. Karena perempuan itu beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki lebih banyak diam, kalau perempuan itu pasti ngomong, ya, pasti ngomong. Sehingga kalau nggak didengerin, kadang-kadang perempuan itu kesel. Kita cukup dengerin aja nggak ngomong-ngomong, tapi wajah kita ke muka dia udah seneng itu, ya, itu udah seneng, ya. Dan sendaguraunya dengan istri itu adalah ibadah. Kemudian yang kedua adalah berlatih berkuda, berlatih memanah dan mengajarkan renang. Ini diajarkan atau dalam riwayat An-Nasai. Bahkan dalam hadis mauquf Sayyidina Umar mengatakan, an Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu kataba ila ahli Sam, bahwa Umar sudah mewajibkan kepada ahli Sam an alimu, bahwa untuk mempelajari auladakum, ajarilah anak-anak kalian as-sibahah waramya wal furusiyah, ya, wal furusiyah, ya. Jadi Umar bin Khattab mengajarkan bahwa ajarilah anak-anak kalian, ya, untuk as-sibahah, ya. As-sibahah yaitu ajarilah anak-anak kalian untuk berenang, waramya untuk memanah, ya, dan kemudian furusiyah untuk berkuda. Maknanya ini skill-skill yang memang pada waktu nanti, ya, pada perangnya ini sangat diperlukan, ya. Hari ini maka muncul, ya, grup-grup atau olahraga archery, ya, olahraga panahan. Di sini juga ada lah, ya, di Al-Khuwa ini ada juga. Jadi bapak-bapak kalau yang memang mau panahan, ada ustadznya, ini ustadz panahan, ya. Oh, imamnya imam panahan ini. Kemarin waktu ada perlombaan di Jakarta Selatan itu beliau juara kedua kalau nggak salah. Wah, hebat itu, ya. Jadi kalau bapak-bapak mau ikut panahan, ya, bisa di Al-Ukhuwah, ya. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, ya, dalam hadis lain dikatakan Rasulullah SAW mengatakan, anak-anak lelakimu, ajarilah anak-anak lelakimu berenang, ajarilah memanah, dan ajari menggunakan alat pemintal untuk wanita. Meskipun wanita itu boleh belajar panahan, ya, wanita itu boleh belajar keahlian seperti halnya laki-laki, namun kewajibannya tidak seperti kewajiban laki-laki, ya. Kita tidak ingin menciptakan perempuan-perempuan yang gagah perkasa, nggak usah, ya. Kita tidak ingin misalkan perempuan, ya, meskipun secara hukum boleh saja perempuan bisa berkuda, perempuan bisa memanah, secara hukum itu boleh saja, tapi keahlian itu wajibnya untuk laki-laki. Ya, keahlian itu wajibnya untuk laki-laki, ya. Dan kemudian perempuan itu tidak diwajibkan secara mutlak untuk mempelajari tersebut. Ya, boleh-boleh saja untuk belajar hal tersebut. Tapi kalau di sini dilihat dalam hadis Rasulullah SAW, ajarilah anak-anak perempuan kamu memintal. Maknanya Rasulullah SAW ingin menghendaki bahwa anak-anak perempuan ini lebih banyak waktunya untuk di rumah. Karena setiap perempuan yang keluar rumah itu dalam perkara apapun itu pasti menimbulkan fitnah, sekecil apapun. Maka aktivitas yang paling baik untuk perempuan ini adalah di rumahnya masing-masing, seperti itu. Nah, inilah bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita pelajari terkait dengan perang Uhud, ya, perang kedua dalam sejarah Islam, perang yang besar kedua dalam sejarah Islam, dan kemudian dengan beberapa hikmah dan pelajarannya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari perang Uhud ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sa'iril muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.